karena saya takut, bukan takut, secara nggak sengaja saya tuh, kita kan nggak tahu secara ngaji kita bawa pulang virus atau enggak. Alhamdulillah ya, kondisi saya dan teman-teman saat ini dalam kondisi yang sehat dan masih tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini. Coba menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi kalian gitu ya, jadi intinya bagaimana kondisi saya dan teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas ini gitu. Jadi saya jawab, alhamdulillah kondisi kami, saya dan teman-teman di puskesmas Udanawu Kabupaten Blitar sehat gitu, baik gitu. Jadi kita tetap melakukan tindakan seperti biasa, seperti prosedurnya, tapi kita juga tidak lupa menggunakan APD. Yang pertama APD, yang kedua istirahat, dan juga makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jadi insya Allah di sini kami tetap melakukan tindakan, tetap melakukan tugas kami, dan juga tetap bisa menjaga kondisi kami agar tetap sehat. Doakan semoga kami di sini tetap bisa menjalankan tugas dan juga tetap bisa menjaga kesehatan kami. Seperti itu. Perkenalkan, saya Dina Diana. Saya bertugas di Puskesmas Serang Panjang dan juga Klinik Pratama Serang Sehat. Saya pagi ini ingin berbagi pengalaman saja mengenai virus corona ini yang sedang kita alami saat ini. Untuk kondisi saya saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Rasa takut itu manusiawi ya. Salah satu sifat dasar manusia takut. Tapi kembali lagi kepada sumpah profesi dan tanggung jawab dalam bekerja. Saya rasa takut itu harus disisihkan dulu ya. Apalagi mendapatkan dukungan, support, doa dari keluarga, teman-teman, orang terdekat. Saya rasa itu membuat hati tenang dalam bekerja dan pasti rasa takut itu hilang. Apakah kamu tidak takut dengan virus corona? Semua orang pasti takut, itu manusiawi. Tapi sudah tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk menjadi garda terdepan untuk memberantas pandemi corona ini. Yang kedua, sebenarnya kalian para tenaga kesehatan itu takut nggak sih sama corona seperti kita masyarakat awam seperti itu nggih? Jadi saya jawab sebenarnya kita kalau dikatakan tidak takut ya sebenarnya juga takut gitu, sama meskipun tenaga kesehatan ataupun bukan, kita kan sama-sama manusia ya. Jadi kita sebenarnya juga takut, tapi karena ini adalah tugas maka kita tetap melakukan tugas kami, tentunya dengan prosedur, dengan alat perlindungan diri, dan juga kita tetap menjaga tubuh imun kita supaya tetap sehat agar kita mampu melawan virus ini, seperti itu. Jadi kita tetap melakukan tugas kita namun dengan alat perlindungan diri, jadi supaya untuk melindungi diri kita gitu, okay? Terus pertanyaan yang ketiga yaitu ceritakan pengalaman singkat tentang corona. Jadi pengalaman kita itu waktu itu pertama menggunakan APD ya. Waktu sebelum ada corona kita pelayanan seperti biasa, tatap muka dengan pasien dengan menggunakan alat perlindungan diri yang tidak seperti saat ini, tapi setelah ada corona kita menggunakan APD yang harus dengan levelnya seperti itu ya. Yang pertama ada di benak kita itu ya
mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu. Jadi tetap ada rasa takut, tetap ada rasa bagaimana ya dengan keluarga kita di rumah apabila kita sampai terkena atau kontak langsung dengan pasien gitu, dengan pasien yang positif. Tapi karena memang prosedurnya menggunakan APD itu, dan APD itu untuk perlindungan diri kita, maka kita tetap melakukan tugas kita dengan bismillah, dengan menggunakan APD, dan berharap semoga kita sebagai tenaga kesehatan semuanya tetap diberikan kesehatan, bisa melakukan tugas kami, dan virus ini semoga bisa cepat berlalu. Saya mengenai virus corona ini saat menangani pasien ODP khususnya yang mengalami gejala demam, batuk, dan sebagainya, itu sangat was-was sebenarnya. Tapi dengan APD dan perlengkapan yang cukup, alhamdulillah semua bisa terlewati. Dan kemarin juga saya sudah di rapid test, hasilnya negatif, alhamdulillah. Yang membuat saya ternyuh itu ketika pulang kerja ya. Biasanya ketika pulang kerja itu saya punya anak satu. Biasanya dia akan pulang, ketika saya pulang dia akan menyambut saya dengan memeluk atau dengan mencium saya. Tapi karena kondisi saat ini, saya selalu menolak. Ketika dia mau memeluk saya jangan sentuh ibu, jangan. Dan itu ya mungkin dia agak gimana gitu, pengen meluk saya, tapi sayanya yang nggak mau dulu. Jadi saya harus mandi dulu, ganti baju, baru saya bisa meluk dia. Jadi ya nggak bisa dustra-dustra dia gitu lama-lama. Karena apa ya, karena saya takut, bukan takut, secara nggak sengaja saya tuh, kita kan nggak tahu secara nanti kita bawa pulang virus atau enggak. Saya takut aja nularin anak saya. Jadi kebersihan, dan juga satu, stay at home. Biarkan kami yang bekerja, kalian diam di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah pesan nakes untuk masyarakat. Yang pertama ya tetap jaga diri dan keluarga kita. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu. Jadi tanpa kita bersama-sama, rantai penyebaran tersebut tidak akan pernah bisa diputus gitu. Jadi mari bersama masyarakat dan juga tenaga kesehatan bersama-sama dengan cara yang pertama cuci tangan, selalu jaga kebersihan, ditunda mudiknya dulu, ndak usah mudik, hindari kerumunan. Terus kemudian makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat dapat meningkatkan imun supaya tubuh kita selalu sehat. Seperti itu. Mari kita berdoa sama-sama semoga wabah ini segera berlalu. Pesan saya untuk seluruh masyarakat ya, untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Tapi untuk yang tidak bisa di rumah saja, untuk selalu waspada, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun dan air mengalir. Karena begini ya, karena pandemi ini ya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan saja. Karena saat ini peran serta masyarakat untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini sangat diperlukan. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita hadapi wabah COVID-19 ini, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Amin.